Halo semuanya, saya Destri dan kali ini saya mau share ke teman-teman tentang bagaimana kita mendapatkan nilai yang tinggi atau pada saat itu saya dulu dapat 163 di TKP. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan CPNS 2021, mari kita simak video kali ini. Nah, buat kalian yang baru pertama nonton video saya atau mampir di channel saya, jangan lupa klik subscribe biar nanti saya lebih semangat lagi buat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja check it out. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui sebelum mengerjakan TKP, kalian tuh harus tahu dulu TKP itu apa sih. Jadi semua orang tentunya banyak yang tahu ya kalau TKP itu adalah tes karakteristik pribadi, yaitu tentang bagaimana karakteristik teman-teman, gimana kepribadian teman-teman, apakah layak nih diterima sebagai CPNS. Nah, untuk di tes kali ini perlu tahu dulu apa itu TKP, kemudian soalnya ada berapa, dan kisi-kisinya. Kisi-kisinya nanti akan saya bahas di setelah ini. Jadi yang pertama kita tahu tipsnya dulu. Untuk soal TKP itu kerjakan paling awal, karena TKP itu adalah soal-soal yang banyak menguras waktu ya, terutama untuk bacaan-bacaannya itu paragrafnya juga panjang-panjang. Dan kenapa kita perlu mengerjakannya di awal? Karena di awal itu kita masih fresh dan pikiran kita tuh belum dipusingkan dengan soal-soal mungkin kalau misal ada ya teman-teman soal yang susah di TIU atau di TWK. Nah, kalau dulu saya memang kerjakan yang TKP-nya terlebih dahulu, baru saya lompat ke TWK kemudian ke TIU. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi nanti terjadi kayak kita ngerasa pusing banget gitu kan, karena kan soal TKP itu kita tuh butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau misal kita konsentrasinya sedikit berkurang, sedangkan untuk nilai di TKP-nya itu nggak ada yang salah, maksudnya setiap poin di pilihan A, B, C, atau D-nya itu semuanya ada nilainya. Nanti tuh bakal sayang kalau misal ternyata kita kepleset di skor yang kecil gitu. Nah, yang kedua adalah meskipun kita mengerjakan soal TKP di awal-awal, tapi kita juga harus pintar-pintar manage waktu supaya kita tuh nggak kelamaan atau kita nggak berkutat di TKP terus gitu sampai kehabisan waktu untuk ngerjain yang di bagian TIU dan TWK. Nah, kalau dulu saya paling saya kasih waktu tuh sekitar 20 menitan untuk mengerjakan di TKP-nya ini. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kan kita masih ada nih alokasi waktu untuk TIU sama TWK-nya. Takutnya nanti kalau kita udah di TKP udah maksimal banget, tapi skor yang lainnya atau skor yang TIU dan TWK itu di bawah passing grade, itu akan sangat disayangkan. Nah, untuk teknisnya kita kan udah tahu tuh tadi dikerjakan pertama kali, dan walaupun dikerjakan pertama kali kita juga harus pintar manage waktu. Kemudian hal yang ketiga, ini merupakan hal intinya sih menurut saya, atau hal yang penting gimana kita bisa dapat skor yang tinggi di TKP, yaitu kita perlu menjawab semua soal itu seprofesional mungkin. Bukan berarti kita tuh harus menjadi orang lain, tapi diibaratkan aja ketika kita mengerjakan soal itu kita berada pada situasi atau kondisi yang dipertanyakan dalam soal. Jadi ya gimana kita bisa membangun diri kita mempunyai karakter yang baik, karakter yang profesional dan berintegritas yang layaknya seorang ASN. Ini juga self reminder buat saya sendiri, dan seperti itu karena dulu itu saya waktu ngerjain soal TKP-nya juga kayak gitu. Ini karena saya seorang deep thinker gitu ya, jadi kadang saya tuh suka ngobrol sama diri sendiri. Mungkin juga ketika ngerjain soal tuh kayak suka debat sama diri sendiri loh. Kayak misal ada suatu soal nih, kalau misal saya jawab A, nanti kira-kira apa yang bakal kejadian ya, kalau misal yang lainnya juga akan kejadian apa, kayak gitu. Buat teman-teman jangan lupa analisis lebih mendalam, karena biar nggak terkecoh sama pilihan-pilihan yang mirip atau pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan kayak gitu. Sebenarnya di situ tuh ada celah-celahnya gitu loh. Ada kata-kata yang mungkin nggak masuk akal, yang terlalu hiperbolis, atau mungkin kalimat-kalimat yang nggak banget gitu loh. Oke. Nah, setelah kita memahami bahwa kita harus memilih pilihan yang profesional atau pilihan yang logis atau pilihan yang mungkin kita aplikasikan nantinya di instansi tempat bekerja, jangan lupa setiap kali mengerjakan itu ketika ada jawaban yang
kurang logis, langsung aja dieliminasi. Jadi kita nggak perlu baca ulang lagi, nggak perlu ngeliat lagi ke atas gitu. Jadi kayak sekali baca, ketika emang ada yang nggak masuk akal, ya udah langsung dieliminasi aja. Itu sangat-sangat menghemat waktu teman-teman. Nah, setelah mengeliminasi, teman-teman juga perlu fokus pada kata kunci di soal itu. Kita tandai kata kuncinya apa, kemudian kita langsung cari nih di pilihannya apa aja. Itu juga bakal lebih menghemat waktu teman-teman. Untuk di pengerjaan soal TKP ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan membaca cepat dan menganalisis cepat. Kalau misal saya bilang, mungkin semua orang bisa membaca, tapi untuk skill membaca cepat atau skill kita menyerap apa yang kita baca atau skill untuk menganalisis dari bacaan yang kita baca itu perlu kita tingkatkan kembali. Karena kalau misal kita punya skill membaca yang lebih unggul daripada teman-teman yang lain atau daripada saingan-saingan yang lain, itu akan lebih menguntungkan teman-teman, terutama di bagian waktu. Nah, untuk di waktu ini nanti bisa teman-teman alokasikan untuk mengerjakan yang di TIU atau untuk mengerjakan yang di TWK. Kalau misal kita punya waktu yang lebih longgar gitu kan, kalau misal kita udah nyelesain semuanya nih, kita ngerjain TKP cepat, kita ngerjain TIU cepat, kita juga ngerjain TWK cepat. Nah, itu nanti kita akan punya waktu untuk ngekoreksi kembali jawaban-jawaban yang sudah kita jawab. Atau mungkin kita juga bisa ngoreksi kembali, misalkan ada nggak sih jawaban yang belum terjawab kayak gitu. Nah, untuk kisi-kisinya itu ada di Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap juga nanti bisa download di description box di bawah. Untuk kisi-kisinya itu ada 6 topik yang perlu teman-teman kuasai. Jadi saya kasih tipsnya sedikit ya. Untuk yang pertama itu adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Untuk yang pertama itu adalah pelayanan publik, yaitu dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja sama efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima adalah profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir adalah ada anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi seperti itu teman-teman untuk kisi-kisinya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tingkatkan skill membaca teman-teman dan juga tingkatkan skill analisis teman-teman, dan yang terakhir adalah tingkatkan skill menyerap informasi secara maksimal. Cukup sekian video dari saya. Kalau misal ada request untuk bikin video apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, dan see you!